Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 163. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Ada sebagian syekh tasawuf memimpikan sebagian ulama dalam tidurnya, seraya menanyakan, apa kabar ilmu yang Tuhan perdebatkan dahulu dan pertengkarkan? Ulama itu membuka tangannya dan menghembuskannya, seraya berkata, semuanya menjadi abu yang berterbangan. Tak ada yang berguna selain dari 2 rakaat salat yang aku kerjakan dengan ikhlas di tengah malam sepi. Pada hadis disebutkan, tidak sesatlah sesuatu golongan sesudah ada petunjuk padanya selain orang-orang yang suka bertengkar. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Amamah. Kemudian Nabi SAW membaca, mereka menimbulkan soal itu hanyalah untuk membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Surat Az-Zukhruf ayat 58. Mengenai firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Artinya, adapun orang-orang yang hatinya cenderung kepada kesalahan. Surat Ali Imran ayat 7. Maka tersebutlah dalam suatu hadis bahwa orang-orang itu ialah mereka yang suka bertengkar dan diperingati Allah dengan firman-Nya. Fahdharhum. Artinya, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Surat Al-Munafiqun ayat 4. Berkata sebagian salaf, akan ada pada akhir zaman suatu kaum yang menguncikan pintu amal dan membukakan pintu pertengkaran. Pada sebagian hadis disebutkan, sesungguhnya kamu berada pada suatu zaman yang diilhami dengan amal, dan akan datang suatu kaum yang diilhami dengan pertengkaran. Pada suatu hadis yang terkenal disebutkan, manusia yang amat dimarahi Allah Ta'ala ialah yang suka bertengkar. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada hadis lain, tidak diberikan kepada suatu kaum akan bijak berkata-kata, kecuali mereka itu meninggalkan bekerja. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Bab keempat, mengenai sebabnya manusia suka kepada ilmu khilafiyah, penguraian bahaya perdebatan dan pertengkaran, syarat-syarat pembolehannya. Ketahuilah bahwa jabatan khalifah sesudah Nabi SAW dipegang oleh Khulafaur Rasyidin dengan petunjuk Allah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka adalah imam, ahli ilmu, dan paham segala hukum Allah, bebas mengeluarkan fatwa, dan sanggup menyelesaikan segala peristiwa hukum. Tidak usah meminta bantuan ahli-ahli hukum Islam atau fuqaha. Kalaupun ada,
maka amat jarang sekali, yaitu mengenai peristiwa-peristiwa yang harus dimusyawarahkan. Dari itu, maka para alim ulama dapat menghadapkan perhatian dan segala kesungguhannya kepada ilmu akhirat, menolak mengeluarkan fatwa dan apa yang ada hubungannya dengan hukum duniawi. Mereka menghadapkan diri dengan kesungguhan dan dengan kesungguhan yang maksimal kepada Allah Ta'ala, sebagaimana dapat dibaca dalam riwayat hidup para alim ulama itu sendiri. Sewaktu jabatan khalifah jatuh ke tangan golongan-golongan sesudah Khulafaur Rasyidin yang mengendalikan pemerintahan tanpa hak dan kesanggupan dengan ilmu yang berhubungan dengan fatwa dan hukum, maka terpaksalah meminta tolong kepada para fuqaha dan mengikut sertakan mereka dalam segala hal untuk meminta fatwa waktu menjalankan hukum. Dan pada itu, masih ada juga di antara para ulama tabi'in yang tetap dalam suasana yang lampau, berpegang teguh kepada tradisi agama, tidak melepaskan ciri-ciri ulama salaf atau ulama-ulama dahulu. Mereka ini bila diminta, lalu melarikan diri dan menolak. Para khalifah itu melakukan paksaan dalam pengangkatan anggota kehakiman dan pemerintahan. Maka kelihatanlah kepada rakyat umum kebesaran ulama dan perhatian para pembesar dan wali negara kepada mereka. Sedang dari pihak alim ulama itu sendiri menolak dan menjauhkan diri. Lalu rakyat umum tampil menuntut ilmu pengetahuan, ingin memperoleh kemuliaan dan kemegahan dari para pembesar negeri. Mereka bertekun mempelajari ilmu yang berhubungan dengan fatwa dan hukum. Kemudian datang memperkenalkan diri mereka kepada para wali negeri, memohonkan kedudukan dan jabatan. Di antaranya ditolak dan ada juga yang diterima. Yang diterima tidak luput dari kehinaan meminta-minta dan mohon dikasihani. Maka jadilah para fuqaha itu meminta, sudah tadinya diminta. Hina dengan menyembah-nyembah kepada pembesar, sudah tadinya mulia, dengan berpaling dari penguasa-penguasa itu. Yang terlepas dari keadaan tersebut ialah orang-orang dari para ulama agama Allah yang memperoleh taufik daripadanya. Amat besar perhatian pada masa itu kepada ilmu fatwa dan hukum karena sangat diperlukan, baik di daerah-daerah ataupun di pusat pemerintahan. Sesudah itu lahirlah dari orang-orang terkemuka dan pembesar-pembesar golongan yang suka memperhatikan percakapan manusia tentang kaidah-kaidah kepercayaan dan tertarik hatinya mendengar dalil-dalil yang dikemukakan. Maka timbullah kegemaran bertukar pikiran dan berdebat dalam ilmu kalam. Perhatian orang banyak pun tertumpah kepada ilmu itu. Lalu diperbanyak karangan dan disusun cara berdebat. Dan dikeluarkanlah ulasan tentang mana kata-kata yang bertentangan. Mereka mendakwakan bahwa tujuannya ialah mempertahankan agama Allah dan sunnah Nabi SAW serta membasmi bid'ah, sebagaimana orang-orang sebelum mereka ini mendakwakan untuk agama dan bekerja dalam lapangan fatwa dan mengurus perihal hukum karena belas kasihan kepada makhluk Tuhan dan untuk pengajaran kepada mereka. Sesudah itu muncul lagi dari kalangan terkemuka orang-orang yang memang tidak benar terjun ke dalam ilmu kalam dan membuka pintu perdebatan di dalamnya. Sebab telah menimbulkan kefanatikan yang keji dan permusuhan yang meluap-luap yang membawa kepada pertumpahan darah dan penghancuran negeri.
tetapi golongan ini tertarik kepada bertukar pikiran tentang fikih dan khusus memperbandingkan mana yang lebih utama di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Maka manusia pun meninggalkan ilmu kalam dan bagian-bagiannya, terjun ke dalam masalah-masalah khilafiyah antara aliran Syafi'i dan Abu Hanifah khususnya. Dan tidak begitu mementingkan tentang khilafiyah yang terjadi antara Malik, Sufyan, Ats-Tsauri, dan Ahmad radhiyallahu anhu serta ulama-ulama lainnya. Mereka mendakwakan bahwa maksudnya adalah mencari hukum agama secara mendalam, menetapkan alasan-alasan mazhab yang memberikan kata pengantar bagi pokok-pokok fatwa, lalu diperbanyak karangan dan pemahaman hukum, disusun bermacam-macam cara berdebat dan mengarang. Keadaan itu diteruskan mereka sampai sekarang. Kami tidak dapat menerka apa yang akan ditakdirkan Tuhan sesudah kami pada masa-masa yang akan datang. Maka inilah kiranya penggerak kepada orang sampai bertekun dalam masalah khilafiyah dan perdebatan. Tidak ada yang lain. Kalaulah condong hati penduduk dunia untuk berselisih dengan imam yang lain dari imam-imam tadi, atau kepada ilmu yang lain dari bermacam-macam ilmu pengetahuan, maka golongan yang tersebut di atas akan tertarik juga dan tidak tinggal diam dengan alasan bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah ilmu agama dan tujuannya tidak lain daripada mendekatkan diri kepada Tuhan seru sekalian alam. Penjelasan penipuan tentang samanya perdebatan itu dengan musyawarah para sahabat dan pertukar pikiran ulama salaf. Ketahuilah bahwa golongan tersebut kadang-kadang menjerumuskan manusia ke dalam pahamnya dengan mengatakan bahwa maksud kami dari perdebatan itu mencari kebenaran, supaya kebenaran itu nyata. Karena kebenaranlah yang dicari. Bertolong-tolongan membahas ilmu dan melahirkan isi hati, ada faedah dan gunanya. Dan begitulah adat kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhu dalam bermusyawarah yang diadakan mereka seperti musyawarah mengenai masalah nenek laki-laki, saudara laki-laki, dalam hal soal warisan misalnya, hukuman minum khamar, kewajiban membayar atas imam atau kepala pemerintahan apabila ia bersalah. Seperti kejadian seorang wanita keguguran kandungannya karena takut kepada Umar radhiyallahu anhu, dan seperti masalah pusaka dan lainnya. Dan seperti persoalan-persoalan yang diterima dari As-Syafi'i, Ahmad, Muhammad bin Hasan, Malik, Abi Yusuf, dan lainnya, dan para ulama. Kiranya dirahmati Allah mereka itu sekalian. Akan tampak kepada Anda penipuan itu dengan apa yang akan saya terangkan ini. Yaitu benar bahwa bertolong-tolongan mencari kebenaran itu sebagian dari agama, tetapi mempunyai syarat dan tanda yang 8 macam. Pertama, bahwa tidak bekerja mencari kebenaran yang termasuk dalam fardu kifayah itu orang-orang yang belum lagi menyelesaikan fardu ain. Dan orang yang masih berkewajiban dengan sesuatu fardu ain lalu mengerjakan fardu kifayah dengan dakwaan bahwa maksudnya benar adalah pendusta. Contohnya seumpamanya orang yang meninggalkan sholatnya sendiri, bekerja menyediakan kain dan menjahitkannya dengan mengatakan bahwa maksudku hendak menutup aurat orang yang bersholat telanjang dan tidak memperoleh kain. Penjawaban itu
mungkin cocok dan bisa saja terjadi. Seumpama apa yang didakwakan oleh ahli fikih, bahwa kejadian hal-hal yang luar biasa dan menjadi bahan pembahas dan perselisihan itu bukan tidak mungkin. Yang jelas, orang-orang yang asyik bertengkar itu menyia-nyiakan urusan yang telah disepakati atas fardu ainnya. Orang yang dihadapkan kepadanya untuk mengembalikan barang simpanan sekarang juga, lalu tegak berdiri bertakbir melakukan sholat, suatu ibadah yang mendekatkan manusia kepada Tuhannya, adalah berdosa. Jadi tidak cukup untuk menjadi seorang yang taat, sebab perbuatannya termasuk perbuatan taat sebelum dijaga padanya waktu, syarat, dan tata tertib pada mengerjakannya. Kedua, bahwa tidak melihat fardu kifayah itu lebih penting dari perdebatan. Jika ia melihat ada sesuatu yang lebih penting lalu mengerjakannya yang lain, maka berdosalah ia dengan sikapnya itu. Contohnya, seumpama orang yang melihat serombongan orang kehausan yang hampir binasa dan tidak ada yang menolongnya. Orang tadi sanggup menolong dengan memberikan air minum, tetapi dia pergi mempelajari berbekam dengan mendakwakan bahwa pelajaran berbekam itu termasuk fardu kifayah. Dan kalau kosong negeri dari pengetahuan berbekam, maka akan binasalah manusia. Dan kalau dikatakan kepadanya bahwa dalam negeri banyak ahli bekam dan lebih dari cukup, lalu dijawabnya bahwa ia tidak dapat merubah pekerjaan berbekam menjadi tidak fardu kifayah lagi. Maka peristiwa orang yang pergi mempelajari berbekam dan menyia-nyiakan nasib orang yang menghadapi bahaya kehausan dari orang muslimin, sama halnya dengan peristiwa orang yang asyik mengadakan perdebatan dengan sedang dalam negeri terdapat banyak fardu kifayah yang disia-siakan. Tidak ada yang mengerjakannya. Mengenai fatwa, maka telah bangun segolongan manusia melaksanakannya. Tidak ada satu negeri pun yang di dalamnya fardu kifayah yang tidak disia-siakan. Dan para ulama fikih tidak menaruh perhatian kepadanya. Contoh yang paling dekat ialah ilmu kedokteran. Hampir seluruh negeri tidak didapati seorang dokter muslim yang boleh diperpegangi kesaksiannya mengenai sesuatu yang dipegang pada agama atas hadis dokter. Dan tidak ada seorang pun daripada ahli fikih yang suka bekerja dalam lapangan kedokteran. Begitu pula amar ma'ruf dan nahi mungkar termasuk dalam fardu kifayah. Kadang-kadang seorang pendebat dalam majelis melihat sutra dipakai dan dipasang pada tempat duduk. Dia tinggal berdiam diri dan terus berdebat dalam persoalan yang sekalipun tidak pernah terjadi. Kalaupun terjadi, maka bangunlah serombongan fuqaha menyelesaikannya. Kemudian mendakwakan bahwa maksudnya dengan fardu kifayah tadi ialah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu bahwa orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabilakah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ditinggalkan orang?" Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apabila telah lahir sifat berminyak air dalam kalangan orang pilihan dari kamu, dan perbuatan keji dalam kalangan orang jahat dari kamu, dan berpindah pemerintahan dalam kalangan orang-orang kecil dari kamu, dan fikih atau hukum dalam kalangan orang-orang yang hina dari kamu." Diriwayatkan Ibnu Majah. Ketiga, bahwa adalah seorang pendebat itu mujtahid, berfatwa dengan pendapatnya sendiri, tidak dengan mazhab as-Syafi'i
Abi Hanifah, dan lainnya. Sehingga apabila lahirlah kebenaran dari mazhab Abi Hanifah, maka ditinggalkannya yang sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i, dan berfatwalah dia menurut kebenaran itu, seperti yang diperbuat para sahabat radhiyallahu anhum dan para imam. Adapun orang yang tidak dalam tingkat ijtihad, dan memang begitulah keadaan orang sekarang, maka berfatwalah dia dalam persoalan yang ditanyakan kepada mereka menurut mazhab yang dianutnya. Kalau ternyata lemah mazhabnya, maka tidak boleh ditinggalkannya. Dari itu, apakah faedahnya ia mengadakan perdebatan sedang mazhabnya sudah dikenal dan dia tidak boleh berfatwa dengan yang lain? Kalau ada yang sulit, dia harus mengatakan, semoga ada jawaban tentang ini pada yang mempunyai mazhabku, karena aku tidak berdiri sendiri dengan beristihad pada pokok-pokok agama. Kalau ada pembahasannya mengenai persoalan yang mempunyai dua pendapat atau dua kata atau qaul dari yang mempunyai mazhab itu sendiri, maka dalam hal ini dapat meragukan baginya. Mungkin dia berfatwa dengan salah satu dari dua pendapat itu karena sepanjang penyelidikannya ia condong pada yang satu itu. Maka tidak adalah sekali-kali jalan untuk berdebat dalam hal tersebut. Tetapi mungkin pula ditinggalkannya persoalan yang mempunyai dua pendapat atau kata itu dan dicarinya persoalan yang ada perselisihan pendapat padanya. Sudah pasti. Keempat, bahwa tidak diperdebatkan selain dalam persoalan yang terjadi atau biasanya akan terjadi dalam masa dekat. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengadakan musyawarah selain dalam persoalan yang selalu terjadi atau biasa terjadi, seumpama persoalan warisan atau faraid. Tetapi kami tidak melihat tukang berdebat itu mementingkan pengecaman dengan mengeluarkan fatwa tentang persoalan yang sering terjadi. Akan tetapi mereka memukul tambur dengan suara nyaring, supaya lingkaran pertengkaran itu semakin meluas dengan tidak memikirkan apa yang akan terjadi. Kadang-kadang ditinggalkan mereka persoalan yang banyak terjadi itu dengan mengatakan, itu soal kabar angin, atau soal yang diketepikan, yang tidak layak diperdengarkan. Yang mengherankan, ialah tujuan mereka mencari kebenaran. Tetapi persoalan yang semacam itu ditinggalkan beralasan kabar angin. Dan pada kabar angin tidak dapat diperoleh kebenaran. Atau persoalan itu tidak layak diketengahkan ke muka umum. Mengenai hal ini tidak usah kami berpanjang kali. Menuju kepada kebenaran, biarlah dengan kata yang ringkas, lekas menyampaikan kepada maksud, dan tidak berpanjang-panjang. Kelima, bahwa perdebatan itu lebih baik diadakan pada tempat yang sepi daripada di hadapan orang ramai, dan di muka para pembesar dan penguasa-penguasa. Pada tempat sepi, pemikiran itu dapat dipusatkan dan lebih layak untuk memperoleh kejernihan hati, pikiran, dan kebenaran. Kalau di muka umum, dapat menggerakkan riak, mendorong masing-masing pihak untuk menjadi pemenang. Benar, dia atau salah. Anda tahu bahwa orang suka ke tempat umum dan di hadapan orang banyak, tidaklah karena Allah Ta'ala. Kalau di tempat yang sepi, masing-masing mau memberikan kesempatan waktu kepada kawannya untuk berpikir dan berdiam diri. Kadang-kadang dimajukan saran dan dibiarkan tidak menjawab dengan cepat. Tetapi bila di muka umum atau di hadapan pertemuan besar, masing-masing pihak tidak mau meninggalkan kesempatan, sehingga mau dia saja yang berbicara. Keenam, bahwa dalam mencari kebenaran itu tidak upahnya seperti orang mencari barang hilang.
Tidak berbeda antara diperolehnya sendiri atau orang lain yang menolongnya. Dia memandang temannya berdebat itu penolong, bukan musuh. Diucapkannya terima kasih waktu diberitahukannya kesalahan dan dilahirkannya kebenaran. Seumpama kalau dia mengambil jalan mencari barangnya yang hilang, lalu temannya memberitahukan bahwa barang yang hilang itu berada pada jalan orang lain, tentu akan diucapkannya terima kasih, bukan dimakinya. Tentu akan dimuliakannya dan disambutnya dengan gembira. Demikianlah adanya musyawarah pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Seorang wanita pernah membantah keterangan Umar radhiyallahu an dan menerangkan kepadanya yang benar di waktu Umar sedang berpidato di hadapan rakyat banyak. Maka menjawab Umar, benar wanita itu dan salah laki-laki ini. Bertanya seorang laki-laki kepada Ali radhiyallahu an. Lalu Ali memberi penjawaban atas pertanyaan itu. Lalu menyahut laki-laki tadi, bukan begitu wahai Amirul Mukminin, tetapi begini. Maka menjawab Ali, Anda benar dan aku salah. Di atas tiap-tiap yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Ibnu Mas'ud menyalahkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dalam suatu persoalan. Maka berkata Abu Musa, janganlah kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu selama tokoh ini masih di hadapan kita. Persoalan itu yaitu Abu Musa ditanyakan tentang orang yang berperang sabilillah lalu tewas. Maka menjawab Abu Musa, masuk surga. Abu Musa ketika itu menjadi amir di Kufah. Tatkala mendengar penjawaban Abu Musa tadi, maka bangun Ibnu Mas'ud seraya berkata, ulang lagi pertanyaan tersebut kepada amir itu. Barangkali dia belum mengerti. Yang hadir mengulangi lagi pertanyaan di atas dan Abu Musa menjawab pula seperti tadi. Maka berkata Ibnu Mas'ud, saya mengatakan bahwa jika orang itu tewas, maka ia memperoleh kebenaran. Maka dia dalam surga. Maka menjawab Abu Musa, yang benar ialah yang dikatakan Ibnu Mas'ud. Demikianlah kiranya keinsafan bagi orang yang mencari kebenaran. Kalau umpamanya seperti itu sekarang dikatakan kepada seorang ahli fikih kaliber kecil saja, perlu dibantahnya dan dikesampingkannya dengan mengatakan, tidak perlu dikatakan diperolehnya kebenaran, sebab hal itu semua orang sudah tahu. Lihatlah tukang-tukang berdebat masalah kita sekarang ini. Apabila kebenaran itu datang dari mulut lawannya, maka hitamlah mukanya. Dia merasa malu dan berusaha sekuat tenaga menentang kebenaran tadi. Dan betapa pula dicacinya terus-menerus selama hidupnya orang yang telah mematahkan keterangan itu. Kemudian tidak pula malu menyamakan dirinya dengan para sahabat radhiyallahu anhu tentang bekerja sama dan tolong-menolong mencari kebenaran.